Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Safira dengan NIM 20.05510005. Saya dari Universitas Tikubang Semarang dengan prodi Manajemen ingin mempresentasikan materi saya atau hasil diskusi saya mengenai penerapan e-bisnis di Indonesia. Penggunaan internet telah berkembang secara dramatis di sektor bisnis, terutama di perusahaan besar. Maka secara keseluruhan proses bisnis berbasis internet juga telah mengubah seluruh industri dan pasar dengan konsekuensi yang signifikan bagi konsumen dan perusahaan. Jadi ada banyak sumber informasi lain yang dapat ditemukan di internet. Sehingga internet semakin berkembang dan penggunaannya juga semakin meluas di berbagai bidang. Salah satunya yaitu melibatkan aktivitas e-bisnis perusahaan. Dalam industri e-bisnis, situs web adalah tempat utama bisnis menyediakan layanan. Oleh karena itu, situs web ini memegang peranan yang penting dalam keberhasilan e-bisnis. Jadi topik dalam tulisan ini yaitu konsep dasar tentang e-bisnis dan bagaimana penerapan di Indonesia. Penerapan dalam dunia bisnis, pengaruh besar yang diberikan oleh penerapan e-bisnis itu sendiri. Jadi dari fakta itu, di perdagangan internet elektronik atau e-bisnis mengacu pada penggunaan teknologi elektronik, khususnya dalam bentuk teknologi informasi. Jadi untuk menjalankan semua proses bisnis, termasuk pembelian, penjualan atau pertukaran produk, layanan dan informasi, menciptakan permintaan melalui pemasaran kegiatan, layanan pelanggan, kolaborasi mitra, kegiatan komersial dan transaksi bisnis online. E-bisnis itu sendiri merupakan kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga meliputi pelayanan pelanggan atau konsumen dan kerjasama dengan mitra atau rekan bisnis baik individual maupun instansi. E-bisnis ini itu memiliki beberapa strategi, yaitu dari fokus e-bisnisnya yang mengutamakan produk yang dijual di internet. Lalu banner text, banner yang berisi teks atau informasi-informasi mengenai barang atau produk itu. Terus menyediakan 2 tingkat afiliasi, yaitu distributor penjualan dan agen penjualan kedua. Memanfaatkan teknologi email, membuat artikel atau karya tulis yang melakukan pemasaran berdasarkan memberikan informasi yang pastinya membutuhkan atau yang diinginkan oleh konsumen. Lalu menerapkan e-marketing atau pemasaran secara online dan komunikasi langsung dengan konsumen tersebut. Lalu e-bisnis itu juga ada beberapa model, yaitu melalui etalase virtual, yaitu menjual barang dan jasa secara online. Lalu konsentrator pasar, yaitu memasukkan informasi tentang barang dan jasa dari berbagai produsen dalam satu lokasi sentral. Lalu perantara informasi, menyediakan informasi tentang produk, harga, dan kesediaan, tapi yang utama adalah informasinya tersebut. Lalu perantara transaksi, yaitu pembeli dapat melihat berbagai biaya dan persyaratan pembelian produk tersebut. Lalu lembaga clearing elektronik, di mana konsumen itu dimana ketersediaan dan harga itu pasti selalu berubah dengan reaksi pelanggan. Lalu lelang terbalik, di mana konsumen mengajukan tawaran kepada penjual dengan harga yang ditetapkan oleh konsumen tersebut. Lalu content provider atau penyedia konten, yaitu mendapat keuntungan dari menyediakan atau memberikan konten. Lalu penerapan e-bisnis dalam perusahaan itu melibatkan dukungan software, dimulai dari implementasinya yang kemudian berkembang melalui fungsi menjadi aplikasi klien atau server multifungsi. Dan penerapan e-bisnis ini itu masuk dalam beberapa sistem perusahaan. Yang pertama, sistem fungsi bisnis, sistem kerjasama, sistem transaksi, dan integrasi aplikasi perusahaan. E-bisnis ini
dapat diterapkan juga pasti karena ada beberapa faktor keberhasilannya, yaitu yang pertama e-bisnis dan strategi perusahaan. Nilai strategi e-commerce bergantung pada proses yang dapat membantu perusahaan mencapai strateginya. Lalu pembeli dan inbound logistik meningkatkan aktivitas pembeli yang memudahkan pencarian pemasok potensial. Lalu operasi internasional, SDM dan infrastruktur, outbound logistik yang memungkinkan penjual mengurangi biaya pengiriman dengan menggabungkan pengiriman ke pelanggan dalam jarak dekat. Lalu penjualan dan pemasaran memudahkan proses input pesanan penjualan dengan membuat katalog elektronik di situs web perusahaan. Lalu dan terakhir itu pelayanan dan dukungan purna jual yang dapat meningkatkan kualitas layanan purna jual dengan menerapkan e-bisnis ini. Lalu perkembangan e-bisnis di Indonesia sendiri itu menggunakan model e-bisnis, biasanya menggunakan model e-bisnis atau seperti B2B atau business to business atau B2C, business to customer, dan C2C, customer to customer. Adapun jenis bisnis yang telah berkembang saat ini yaitu bisnis affiliate marketing, bisnis reseller atau menggunakan reseller, jual produk informasi, dan Google AdSense. Bisnis ini, sistem e-bisnis ini itu implementasinya yaitu yang tahap pertama itu membuat server lokalnya. Yang kedua, mengenali CMS yang akan digunakan jika tidak menggunakan yang berbayar. Lalu instalasi sistem tersebut, dan terakhir tentunya mengevaluasi sistem yang sudah tersedia tersebut agar efisien dan efektif. Lalu e-bisnis itu pasti memiliki berbagai manfaat, tidak hanya di perusahaan saja atau tidak hanya di pelaku bisnis saja. Pastinya konsumen dan masyarakat pada umumnya juga bermanfaat bagi mereka juga. Tapi yang sekarang itu perusahaan itu bermanfaatnya itu yang pertama memperluas pasar untuk mencakup pasar domestik dan internasional. Yang kedua, menekan biaya menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan mewujudkan bisnis yang sangat terspesialisasi. Lalu untuk konsumen manfaatnya apa saja? Yang pertama yaitu memungkinkan konsumen berbelanja atau melakukan transaksi lainnya dari hampir semua lokasi setiap saat, baik di rumah maupun sedang ada di luar, di kapanpun dan dimanapun waktunya. Yang kedua, memberikan pilihan produk dan pemasok yang lebih banyak kepada konsumen. Yang ketiga, memungkinkan konsumen menemukan barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah dibanding toko fisik atau toko secara langsung. Selain konsumen, juga masyarakat pada umumnya yang tidak membeli juga memiliki manfaat atau bermanfaat juga bagi mereka. Yang pertama itu memungkinkan lebih banyak orang bekerja di rumah. Itu bagi karyawan yang menerapkan e-bisnis, karyawan perusahaan yang menerapkan e-bisnis. Dan sehingga lebih jarang berpergian untuk berbelanja karena bisa berbelanja melalui e-bisnis itu. Hanya mengandalkan internet atau bantuan seperti smartphone atau laptop atau dan lain-lain. Dan memungkinkan beberapa jenis barang dijual dengan harga yang murah sehingga bisa terjangkau oleh orang yang kurang mampu atau orang yang memiliki pendapatan yang terbatas. Jadi orang yang memiliki pendapatan yang mungkin menengah ke bawah itu dapat tetap berbelanja menggunakan e-bisnis ini. Lalu selain manfaat itu, hambatan juga pasti ada dalam menerapkan e-bisnis ini. Yang pertama itu belum terbentuknya high trust society. Jadi masyarakat itu belum sepenuhnya percaya dengan transaksi secara online atau bisnis secara online ini karena mayoritas di Indonesia itu masyarakatnya masih bergantung pada berbelanja secara langsung karena mereka harus melihat
produknya secara langsung untuk memastikan bahwa produk itu bagus atau tidaknya. Yang kedua, pada umumnya harga tidak tawar lagi karena e-bisnis itu konsumen tidak bisa bertemu secara langsung dengan penjualnya. Jadi sudah harganya sudah pasti tetap seperti itu, tidak bisa ditawar lagi. Berbeda dengan pasar atau toko tradisional yang bisa bertemu dengan penjual secara langsung sehingga bisa melakukan aktivitas tawar-menawar secara langsung. Lalu sarana dan prasarana masih belum memadai, seperti teknologinya juga belum terlalu mendukung. Lalu jasa pengiriman pos masih memerlukan pembenahan, karena terkadang pengiriman produk yang dibeli juga masih terlalu lama. Penjual dan pembeli masih menunggu sampai sistem e-bisnis stabil dan aman, dan e-bisnis masih dipandang sebelah mata sebagai sistem yang sulit digunakan. Walaupun terdapat beberapa hambatan seperti itu, namun masih ada perusahaan yang ternyata berhasil menerapkan sistem e-bisnis ini. Contohnya yaitu Indonesia Air Asia. Indonesia Air Asia ini merupakan maskapai penerbangan di Indonesia yang menerapkan sistem e-bisnis melalui airasia.com, di mana customer hanya perlu mengakses situs tersebut untuk melakukan reservasi atau pembookingan tiket pesawat. Bahkan lebih jauh lagi, mereka dapat melakukan reservasi hotel dan berbagai paket menarik yang ditawarkan oleh AirAsia. Dan AirAsia ini juga termasuk perusahaan yang menerapkan e-bisnis yang terbaik di Indonesia. Lalu perusahaan selanjutnya itu juga tetap masih di bidang penerbangan, yaitu PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia ini merupakan maskapai penerbangan terbesar dan terbaik di Indonesia yang telah menerapkan e-bisnis dalam supply chain management mereka. Garuda Indonesia pernah berhasil melakukan e-auction untuk pengadaan bahan bakar jet dengan nilai transaksi mencapai 54 juta US dollar. Jadi termasuk bisnis di Indonesia ini tuh memiliki prospek yang sangat tinggi. Jadi prospek apa saja itu, yaitu pertama itu e-business type. Bisnis elektronik yang menggunakan media internet dan web jelas memiliki jenis transaksi yang lebih cepat dan lebih akurat. Community, fasilitas yang disediakan melalui teknologi informasi seperti internet dan web termasuk trennya. 3. Konten, mempertahankan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru dengan waktu yang relatif singkat. Yang keempat, teknologi device. Perkembangan teknologi berbasis PC akan bergeser ke teknologi digital. Kelima, akses channel. E-bisnis yang beroperasi menggunakan media internet dan web tentunya sangat menguntungkan perusahaan e-bisnis. 6. Regulation atau aturan. Pemerintah akan mengikuti negara-negara maju dalam menerapkan regulasi e-bisnis yang kondusif. 7. Organisasi e-bisnis dan e-commerce akan sangat mudah diterapkan di Indonesia karena masyarakat di Indonesia itu mampu menerima perubahan dari budaya tempat lain, sehingga kemungkinan juga sistem ini juga akan mudah diterapkan di Indonesia. Lalu change strategi. Indonesia sebagai negara berkembang menjadi tempat yang cukup baik untuk menerapkan e-bisnis dan memiliki peluang yang menjanjikan. Lalu e-bisnis proses. E-bisnis akan membantu akses dan transaksi masyarakat dengan perusahaan dengan cepat. Dan e-bisnis approach. Era teknologi saat ini antara sistem e-bisnis dan lingkungan, sistemnya ke depan sudah pasti juga akan diperbaiki dengan lebih baik lagi. Jadi kesimpulan materi yang saya bahas ini itu, teknologi saat ini itu membawa perusahaan menuju perubahan aktivitas bisnis karena kesuksesan perusahaan dalam menerapkan e-bisnis sangat bergantung pada internet, situs web, dan jaringan komputer secara optimal. Lalu manfaat menggunakan teknologi informasi dalam menggerakkan e-bisnis seperti kegiatan e-bisnis ini juga akan sangat efektif dan efisien karena mampu menjangkau konsumen secara luas dan dapat menembus batas ruang waktu dengan mudah. Dan peluang besar
untuk pengembangan e-bisnis di Indonesia juga semakin banyak karena banyak juga orang yang semakin mahir menggunakan internet dan web, sehingga membuka peluang besar bagi bisnis yang menerapkan sistem e-bisnis untuk memasarkan barang dan produk mereka. Jadi, itu saja penjelasan mengenai materi saya mengenai e-bisnis. Jika ada salah-salah kata atau informasi yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.